kita cobain dulu dari mie-nya yang katanya gluten free. Karinya tuh yang tadi kita udah cobain tuh nyerap semuanya ke dalam mie-nya, dan mie-nya itu bener-bener teksturnya lembut, kenyal, dan juga karinya sendiri ini tasty banget, gurih banget, umami. Ini udah cukup, nggak perlu ebi lagi. Udah sampai nih Hauze, yuk masuk. Nah sahabat Daai, kita udah sampai Hauze nih. Katanya tempat ini nggak cuma soal makanan loh, tapi juga ambience-nya yang bikin betah. Mulai dari rooftop garden-nya yang asri, sampai interiornya yang penuh dengan keunikan. Aku udah penasaran banget, yuk kita langsung lihat menunya. Sahabat Daai, ini ada menu non VG-nya, dan di sini dipisahin dong menu VG-nya. Dan aku tertarik banget sama yang ini nih, loaded nachos. Soalnya aku suka banget nachos. Langsung aku pesen yang ini aja deh ya. Yuk kita pesen. Sahabat Daai, orderanku udah nyampe nih. Yang pertama ada loaded nachos, dan yang kedua ini truffle lovers pizza. Dua-duanya kelihatannya enak banget, tapi yang udah aku tunggu-tunggu, loaded nachos nih, my favorite. Jadi di sini tuh loaded artinya dengan topping yang bermacam-macam ya, komplit banget. Di sini ada guacamole, jalapeno, salsa, sour cream, red onions. Pokoknya semua yang biasanya ada di burrito, makanan Mexican ada di sini juga. Langsung aku cobain ya. Very cheesy, dan ada segar dari salsanya juga, a little bit of spice, sama ada sour cream yang bikin creamy. Oh, berasa banget pas aku pergi ke Amerika waktu itu, banyak banget Mexican food yang enak-enak. Ini persis, bahkan lebih enak lagi dari itu. Aku mau cobain lagi yang ada jalapeno-nya ya. Rasa jagungnya itu benar-benar keluar banget dari tortillanya, dan jalapeno-nya itu spicy, seger, fresh banget. Pasti sahabat Daai udah nungguin nih satu ini nih, truffle lovers pizza. Siapa sahabat Daai yang suka truffle? Aku sih suka banget ya. Tapi the key to a good truffle itu pakainya sedikit aja. Nggak bisa yang kerasa terlalu banyak, overpowering semua ingredients yang ada di sini. Di sini ada campignon, ada arugula, very delicate dan sangat elegan. Jangan sampai truffle-nya itu menimpa mereka semua. Mari kita lihat. Dan kelihatannya mereka pakai truffle oil ya, karena jamurnya sendiri itu di sini campignon dan bukan truffle yang di shave. Coba ya. Oh, ya, pas banget. Ini mereka benar-benar tahu truffle-nya itu dipakainya berapa banyak. Ini yang elegan banget, jadi delicate. Dan truffle-nya itu ada di saus kejunya ini yang creamy gitu di bawahnya. Dan di atasnya tuh ada oregano dan juga crispy crust-nya nih, dengerin tuh. Wah, bentar ya, kita coba crust-nya ya. Wah, benar-benar elegan, soft, delicate, tapi rasanya tuh berani banget. Halo Kak, ini untuk minumannya satu Kiss Me Honey. Ini apa namanya? Kiss Me Honey Kak. Kiss Me Honey, oh. Aku cobain ya. Boleh, Terima kasih. Wow. Memang sih, strawberry itu pairing yang tepat banget sama basil. Karena basil tuh ada kesan earthy-nya ya, dalam, bikin rasanya tuh fragrant. Tapi fragrant-nya itu bukan yang kayak
parfum gitu, rasa vanilla, bukan. Dia tuh rasanya tuh tenang gitu. Tapi stroberinya ini asem, juicy, rasanya jadi lebih citrusy dan juga segar. Ini perfect banget sih buat truffle tadi. Kak, ini minumannya enak banget. Kalau selain ini yang recommended minuman apa lagi ya, Kak? Rekomendasi dari saya sih ada Tropical Dream sama Floral Passion, Kak. Wah, kayaknya menarik tuh. Boleh aku pesan dua-duanya ya buat main course? Boleh, Kak. Kalau itu minumannya, kalau makanannya apa yang recommended? Rekomendasi dari saya ada Khao Soi Noodle, Kak. Khao Soi Noodle, oh Thailand ya? Iya, Kak. Boleh deh. Ngomong-ngomong Kak, kalau Khao Soi Noodle-nya aku bisa lihat nggak prosesnya di dapur bikinnya? Boleh, Kak, silakan. Boleh ya, Iya. aku cek ya. Boleh, Kak, silakan. Thank you. Sahabat Daai, main course kita udah datang semuanya. Di sini kita ada 3 dish nih. Yang pertama adalah Khao Soi Noodle Thailand ya. Yang kedua Impossible Burger. Kenapa namanya Impossible? Nanti kita cari tahu. Terus di sini ada Organic Red Fried Rice. Nah, yang tadi aku udah cobain di dapur itu tuh ini nih, Khao Soi Noodle. Jadi aku mau mulai dari sini dulu. Karena tadi dari incipannya aja udah enaknya luar biasa. Nah, fun fact sedikit ya. Jadi Khao Soi, Khao itu artinya dari nasi ya. Biasanya tuh pakai tepung beras, tapi di sini mereka pakai tepung biasa supaya dapetin glutennya. Karena mereka tuh vegan loh, nggak pakai telur. Jadi meskipun ya mie-nya itu warnanya kuning, tapi dia tuh bukan pakai telur. Jadi tetap vegan. Karena vegan nggak bisa pakai tepung beras, pakai tepung biasa biar dapat glutennya tuh ya. Jadi dia itu karinya tuh modelnya kayak kental-kental gitu kan. Dan dia juga ada tofu, tahu, sama campik non mushroom. Nah, kita cobain dulu dari mie-nya yang katanya gluten free. Karinya tuh yang tadi kita udah cobain tuh nyerap semuanya ke dalam mie-nya, dan mie-nya itu bener-bener teksturnya lembut, kenyal, dan biasanya kan kalau ada telurnya itu gurih ya. Dan ini nggak perlu telur lagi untuk gurih, karena karinya itu yang ada di dalam Khao Soi noodle-nya ini, wah itu tuh bener-bener thick dan nyerap banget. Ngomong-ngomong yang kayak kerupuk ini, itu mie yang sama loh, tapi digoreng. Kriuk. Dan rasanya itu ada seger kayak bawang-bawangnya gitu. Wah, tahunya itu benar-benar soft, dan juga campik nonnya itu masih kenyal karena dia nggak terlalu matang gitu. Ngomong-ngomong, tadi aku lihat di dapur nih, dia juga pakai namanya nam prik pao. Nam prik pao itu kayak semacam, kalau bumbu Indonesia itu kayak bumbu pastanya kita ya, bumbu jadi. Itu base-nya itu kayak bumbu merah. Jadi ada chilinya. Tapi Thailand yang bikin Thailand banget, itu dia pakai fish sauce atau kecap ikan. Dan juga dia pakai tamarin, atau kita sering sebutnya asam Jawa ya, tapi ini asam Thailand. Nah, itu semua aku bisa kerasa di sini. Biasanya kalau yang nggak vegan itu dia pakai ebi. Tapi di sini ebi sama kaldu ayamnya itu nggak dipakai lagi. Tapi karena udah ada jamurnya, ada kaldu jamur juga, dan juga karinya sendiri ini tasty banget, gurih banget, umami. Ini udah cukup, nggak perlu ebi lagi. Nah, yang kedua nih, Impossible Burger. Nah, kenapa namanya Impossible? Yang aku tahu tuh semua yang dikasih nama Impossible itu berarti mau meniru daging, sedaging mungkin tapi nggak pakai daging. Nah, saking miripnya itu disebut Impossible, karena kok bisa bikin semirip itu. Nah, ini aku mau coba, ini semuanya vegan. Jadi dari brioche-nya, brioche itu adalah roti yang biasanya dipakai untuk bikin burger punya buns ya. Itu biasanya harus pakai telur biar gurih, tapi ini nggak pakai telur karena aku pesen vegan.
Terus kok ada kejunya, keju kan nggak vegan. Yang ini keju vegan ternyata. Jadi kejunya itu nggak pakai animal byproduct. Nah ini dia, the famous Impossible Meat, yang aku penasaran banget. Langsung aja kita cobain. Wah, what? Kok bisa mirip banget? Wah, ini imitation meat termirip yang pernah aku cobain. Oke, ini bener-bener impossibly good. Dan dia tuh tetap juicy. Biasanya ya, karakteristik impossible meat yang nggak baik ya, itu biasanya impossible meat kan juicy, harusnya juicy ya. Tapi biasanya orang tuh sering bikin tuh dusty, kayak makan pasir. Tapi enggak, ini bener-bener kayak daging. Bahkan bukan daging aja, ini daging yang grade-nya tinggi. Dia tuh juicy, kayak ada berlemak di tengahnya. Tapi ini bukan lemak, tahu nggak apa? Bukan lemak hewani. Tadi aku sempet cari tahu juga, mereka itu ternyata pakai minyak kelapa sama minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari itu sehat banget. Minyak kelapa juga buat jantung sehat banget. Itu yang bikin dia juicy dan juga sehat. Dan juga vegan cheese-nya kayak beneran dari milk, susu, creamy banget. Dan ya memang ini bukan cuman impossible patty ya, ini impossible the whole burger, enak banget. Dan side dish-nya selalu harus ada tekstur dong. Ini ada potato chip yang mereka kasih parsley gitu. Enak banget. Wah, yang bener nih makannya kayak gini nih. Enak banget. Satu hal lagi, mereka juga pakai mushroom sama soy. Jadi teksturnya itu nggak cuma satu arah. Soy itu kan biasanya keras, mushroom itu biasanya lembut. Ini tengah-tengah ketemu di tengah. Wah, mantap banget. Lalu yang terakhir, organic red fried rice. Komplit banget nih. Ada sambal, ya sambal bawang, ada tahu tempe, ada acar, ada emping kesukaan aku. Dan juga di sini, meskipun ini red fried rice, tapi jangan salah, katanya bumbunya tuh banyak banget. Ini cuma nggak kelihatan bumbunya karena nasinya sendiri itu nasi merah, yang itu lebih sehat buat pencernaan juga, karena dia itu biasanya buat orang diet ya, itu biasanya lebih lama untuk dicerna sama tubuh kita, karena dia tuh lebih keras dalamnya. Dan juga glycemic indexnya lebih rendah, jadi lebih sehat. Plus dia itu juga ada edamamenya. Tadi dari jauh kukira pete, tapi tenang aja, bagi yang nggak suka pete, edamame ini rasanya kayak soy, jadi dia bikin lebih umami, ada ngasih tekstur juga, tapi bukan pete. Mari kita coba. Wow. Jadi dia itu konsepnya kayak nasi goreng Indonesia, tapi dia bukan yang kecapnya banyak. Dia tuh yang lebih soft, jadi berasanya tuh lebih tenang, healthy, comforting. Coba aku mau cobain juga sama sambelnya. Karena sambelnya ini wangi banget, dari sini aja aku udah kebau dari tadi. Wangi banget, umami. Dari sambelnya, terus ada acar, kasih sedikit protein dari tahunya. Lalu kita sendok saja pakai emping. Selamat makan. Wah, kayaknya kalau siang-siang cari ambience yang agak tenang, comforting, ini makanannya. Sahabat Dae, abis ini aku mau nyobain namanya Tropical Dream. Dia tuh minuman yang kita mau lihat cara bikinnya gimana. Langsung aja yuk kita cek ke bar di bawah, lihat cara bikinnya. Nah, sahabat Dae, sekarang kita lagi mau bikin apa nih, namanya Tropical Dream. Nah, Tropical Dream, aku pengen lihat nih dalamnya apa aja, kayaknya banyak nih komponennya. Coba-coba. Ini kita udah jadi base juga. Oh, udah jadi base. Untuk isinya kita ada ini buah nanas, terus Ada leci, oke. Nanas, leci, ada sirup coconut,
sirup coconut sama ada markisa nggak sih? Iya. Ya kan? Jadi ada markisanya. oh, jadi ini rasanya kayak asam manis gitu ya. Ada Iya. markisa, nanas, Lemon. ada lemon. Lemonnya nipis ya? Lemonnya kita pakai lemon juice kan? Lemon juice. Oh, Iya. lemon juice. Oke. Wah, penasaran nih. Coba bikinnya gimana? Jadi ini yang udah dicampur jadi satu buah-buahan semua ya. Wah, seger banget nih. Oke. Kita masukin dulu Ini kira-kira paling 90 ml sih. 90 ml. Jadi kayak 1,5-nya ini ya Iya. dia ya. Oke. Berarti semuanya ini kayak markisanya tuh juga fresh juga ya? Iya kan? Oh, oke. Dikasih soda biar dia berkarbonasi, seger, jadi kayak mirip mocktail ya sebetulnya dia. Emang mocktail dia. Mocktail juga. Emang mocktail. Jadi kalau mocktail itu aman, dia nggak beralkohol, jadi dia pakainya carbonated drink. Terakhir kita ini Wah, pakai es keras. yang udah di crush. Jadi ini Soalnya kan es. dia mau basicnya kayak terlalu manis gitu. Iya benar. Iya. Jadi karena tadi buah-buahannya itu konsentrat banget ya, kan kental ya dia. Iya. Jadi dikasih es yang udah diserut juga biar nyampur ya. Kalau tadi kan Nggak terlalu manis aja. biar nggak terlalu manis. Karena tadi es yang di bawah tuh es yang besar-besar kan. Iya. Udah gitu gelasnya lucu banget. Ini gelas model tiki-tiki namanya. Kayak di Hawaii gitu ya. Kita cobain ya sahabat Daya. Kayak ada mercon. Kayak festival. Sweet sour fizzy sih. Sweet, sour, fizzy. 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 Benar-benar tadi abis makan ya, makannya banyak dan macem-macem hidangannya. Ini tuh bikin seger semuanya, kayak bangun lagi gitu. Enak banget. Aku habisin dulu ya, bawa sana. Terima kasih. Sahabat Daai, udah datang nih dessert kita. Dan yang paling captivate aku adalah sorbet ini. Katanya ini mixed berry sorbet. Sorbet itu basically kayak es krim, tapi dia nggak pakai susu. Dan biasanya tuh dia seger-seger. Jadi biasanya buah-buahan, lemon gitu. Nah kali ini kita ada mixed berry. Berarti kayaknya dalamnya ada blueberry, strawberry, raspberry gitu. Aku cobain ya. Oh, hold on. Dia sorbet, tapi kenapa bisa milky ya? Bukan milky sih, creamy. Mungkin karena dalam prosesnya dia itu nggak icy. Biasanya nih kalau bikin sorbet yang enak itu harus temperaturnya dingin, itu dengan cepat set. Jadi dia tuh tetap silky kayak begini nih. Wah, tuh tetap silky ya. Dan enak nih, cuacanya lagi panas-panas. Makan kayak ginian udah kayak di surga. Tadi aku juga order nih churro. Churro itu dessert, makanan penutup. Asalnya dari Spanyol. Nah biasanya kalau di Spanyol itu dikasih kayu manis, luarnya dikasih gula, lalu dicocol sama coklat. Coklatnya biasanya nih kalau di Spanyol dikasih cabai juga loh. Yang ini kayak gimana ya? Mungkin di Indonesia nggak dikasih cabai kali ya, karena tadi main course udah makan cabai. Kita cobain ya. Very crispy. Wow. Tapi dalamnya lembut sekali. Yuk kita cobain, kita cocolin sama coklat. Ini dark chocolate loh sahabat Dai. Nah. Oh no. So soft. Lihat. Dalamnya itu ya mirip banget sama mashed potato, tapi luarnya very crunchy. Dan luarnya ini ada kayu manisnya. Dan coklatnya dark chocolate. Dark chocolate tuh memang cocok banget sih sama kayu manis. It complements each other ya. Jadi satunya ada spice, satunya ada sweet, tapi ada bitter juga. Dan kalau bikin churro ini, itu adonannya sangat mirip sama kalau bikin choux pastry ya. Tapi bedanya kali ini vegan. Dia nggak pakai telur. Bagi sahabat Daai yang pinter baking pasti tahu ya, bikin churro biasanya pakai telur. Tapi yang ini vegan, jadi aman ya buat sahabat Daai yang vegan. So good. Hi Angie, how are you? I'm good. Gina ya? Yes, that's my name. Oh. How are you? I'm very good, especially karena tadi sudah makan makanan yang enak-enak semuanya. Oh ya. my god, saya jadi nervous. Gimana makanannya? Wah enak banget. Tadi udah cerita-cerita juga ke sahabat Daai. Sahabat Daai ini yang punya house ngomong-ngomong. Tadi makanannya beneran enak-enak dan I like it karena konsepnya kental juga.
Jadi banyak Thank banget you. dari Mediterranean, Indian, terus ada Spanish, Yes, Mexican. That's right. That's Yeah. right. Yeah, we have a variety of menu. Karena emang somehow kita juga dapat a variety of people yang emang mereka vegetarian dan That's right. tambah lama mereka datang mereka kayak ada nggak sih pilihan yang lebih banyak gitu kan, jadi tambah lama menunya tambah panjang basically. Dan memang kalau Mexican, Spanish, Mediterranean tuh kan memang lebih banyak ke arah vegan, vegetarian gitu ya. Bener, tapi I mean I guess that goes back to kayak contoh anak saya vegetarian tapi me and my husband is not. Oh, oke. So it's quite interesting that I think udah mulai lebih diverse aja sih keluarga-keluarga yang udah banyak yang not everybody is actually vegetarian tapi ada yang pilih untuk Ada yang menjadi pilih. iya. Jadi ada 2 menu ya tadi. Ya? Bener, jadi tambah lama tambah panjang gitu karena Iya. ya udah pilihannya juga mereka kerasa oh can you give us more options? Like, of course we can. Jadi Iya. kita tambah lama kayak curate the menu lah. Curate the menu Iya. lagi ya. Tuh, ngomong-ngomong kalau kedepannya di house ini mau ada innovate apalagi sih inovasi baru, apalagi mungkin menu baru atau mau ke arah mana? Yes, sebenarnya kita karena emang unsur kita tetap comfort, kita tuh pengen lebih me-elevate comfort food kita. Jadi mungkin yang biasanya kita dengan typically very comforting, kita pengen elevate itu dengan experience yang lebih maybe a little bit more modern. Oke. Jadi dari segi plating, dari segi rasa, kita mau bikin lebih refine lagi konsep. This is our future idea of what we want to do next basically. Jadi not only just sticking with comfort, tapi kita pengen elevate to be called elevated comfort food. Betul. Karena dan juga orang kan sering bilang, oh kalau semua di elevate itu biasanya spice-nya dikurangin apa supaya kesannya cantik. Tapi enggak, yang dari tadi aku temuin, misalnya as short as nachos gitu. Yeah. Itu simple banget. Loaded nachos itu kan yang sehari-hari kita nonton bola makan nachos gitu. Tapi bener. itu tadi dari segi rasa itu refine banget dan benar-benar kayak Thank you. eksklusif, elegant gitu. Tapi tetap nendang, tetap medoknya dapet. Iya, I think taste-nya. at the end of the day karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita udah terlalu terbiasa dengan rasa yang medok. Iya. Jadi buat kita tidak bisa lari dari situ dan emang itu konsep kita juga. We still want our main target market is everybody yang di Indonesia kan. Iya. Jadi buat kita we still wanna make sure when they come it's not like oh ini rasa bule karena emang bukan yang kita cari. We're not trying to be elevated tapi not our standard. I mean we still wanna keep the Identity. of being Indonesian because I'm Exactly. actually also born in Indonesia. So at Oh, the end of the day, really? I still have the medok taste in my mouth Iya, too. exactly. Mungkin kita Exactly. semua bisa dari segala macam dunia, tapi kalau udah lama di Indonesia pasti carinya yang Bener banget, exactly. Mau kemanapun, ke luar negeri juga kadang-kadang kayak, oh this is a bit too, kayak mellow in flavor gitu. Betul, Karena kan betul. buat kita udah terlalu biasa dengan yang rasanya pau gitu kan. Iya, Yeah, exactly. So we try to maintain that as well over here. Kina, thank you so much for sharing story-nya tadi, inovatif banget dan inspirational. And thank you for the food juga. Thank you so much. Thank you. Nah, sahabat Daai, kalau mau experience makan di House Senopati, jangan ragu lagi, langsung aja ke sini. Dan terima kasih udah nonton Cerita dan Rasa. Dan sahabat Daai, ingat ya, nikmati sehatnya, rasakan lezatnya. See you lagi di next episode di mana kita akan menjelajah tuh restoran-restoran banyak lagi di mana pastinya ada cerita di balik setiap hidangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Makan Sehat Daai TV supaya kita bisa lanjut seru-seruan lagi cobain makanan-makanan yang penuh dengan cerita.